kita semuanya di sini, saya akan memperkenalkan pemateri kita hari ini. Saat ini telah hadir Ibu Resista Fikaliana. Bisa disapa dengan siapa, Ibu? Resista, Bu. Baik, Ibu Resista. Baik, Ibu Resista lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1977. Alhamdulillah sudah menikah ya, Bu ya? Sudah, Bu. Dikaruniai 2 putra. Nah, terkait pendidikan, Ibu Resista ini telah menamatkan studinya, yaitu tahun 2000, melalui dengan jurusan fisika atau Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan di Institut Pertanian Bogor. Kemudian dilanjutkan studi S2-nya atau magister, lulus pada tahun 2004 pada program Magister Manajemen atau Magister Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian saat ini sedang studi S3 ya Bu ya, semester 3. Betul. Semester 5, Bu. Mana, Bu? Semester 5, Bu. Di mana, Bu, untuk studi S3-nya? Saya di UTHM Tun Hussein On Malaysia di Johor Bahru, Bu. Luar biasa sekali, tentu secara rekam jejak pendidikan Ibu Resista ini sudah tidak diragukan lagi, terlebih untuk penyampaian materi hari ini. Dan saat ini Bu Resista ini alhamdulillah dipercaya menjadi Kepala Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di Institut Setiami Jakarta. Betul, betul, Bu. Karyanya luar biasa, nanti bisa disimak. Ada beberapa materi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Resista ini. Tentu dari karya-karyanya, publikasinya luar biasa dan juga sebagai pembicara baik tingkat nasional maupun bahkan di beberapa negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk peserta selama kegiatan ini untuk menonaktifkan suara. Jadi selama nanti Bu Resista menyampaikan materi, mohon mode suaranya dinonaktifkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu dari serangkaian kegiatan hari ini. Selanjutnya nanti sesi tanya dan jawab akan kita laksanakan setelah Ibu Resista ini menyampaikan materi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait data diri dari Ibu Resista. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Resista menyampaikan materi terkait Mendeley. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Pertama-tama saya ucapkan salam hormat saya kepada ADPI Asosiasi Dosen Pengabdian Masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berada di dalam webinar khususnya hari ini adalah Mendeley. Ya, salam hormat juga kepada para pengurus yang kebetulan ikut. Juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Baik Bapak Ibu, saya coba share screen dari sini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Semoga walaupun siang semangatnya masih semangat pagi. Ya. Iya, Bu. Di sini saya sudah klik tapi rupanya belum bisa share screen, Bu host atau co-host. Ya, di sini tulisannya masih belum bisa share screen. Bisakah membantu Ibu Resista? Ya, mungkin yang dari host Bapak Ibu atau yang jadi co-hostnya. Tulisannya masih disable. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, saya mulai saja tentang Mendeley ini. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sudah menggunakan atau pernah mendengar tentang Mendeley ini. Mendeley ini merupakan salah satu reference manager atau pengelola referensi Bapak Ibu. Sebetulnya banyak sekali selain Mendeley seperti EndNote, Zotero dan lainnya. Namun yang free, yang tidak berbayar itu salah satunya adalah Mendeley. Selain itu ada Zotero. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Mendeley. Sebetulnya Mendeley ini saya mencoba berbagi saja Bapak Ibu karena kebetulan sering menggunakan gitu. Jadi bukan berarti saya sangat ahli di bidang referensi manager. Ini hanya untuk sharing karena memang sering menggunakan. Ya, masih belum bisa share screen dari sini.
Ya, Ibu host atau co-host mungkin bisa ya, dibantu. Ya, sedang dia menghubungi. di warungnya Pak Oh Ted. ya, sudah bisa. Ya, sudah bisa. Alhamdulillah. Sebentar. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya besarkan. Di ruangan sih Pak. So, sebentar. Ada nggak Pak Wani namanya? Ya sudah Kak. Ya, Bapak Ibu, ini yang seperti saya sampaikan, bahwa Mendeley ini adalah salah satu reference manager atau pengelola referensi yang kebetulan dia tidak berbayar dan sangat easy user. Artinya mudah untuk kita gunakan, Bapak Ibu. Nah, ini kalau dalam tulisan ilmiah tentunya kita sudah paham bahwa diminta untuk menampilkan sumber kepustakaan, nanti ada kaitannya dengan mensitasi atau mengutip dari sumber ilmiah tersebut. Nah, ini adalah salah satu scientific citation, di antaranya ada membuat bibliografi atau daftar pustaka, ada daftar of reference-nya, ada footnote dan body text. Nah, ini Bapak Ibu, sebetulnya Mendeley ini merupakan terdiri atas dua. Jadi ada berupa desktop. Desktop itu nanti yang akan tersimpan di dalam device kita, laptop atau PC. Juga satu lagi yang secara web. Jadi nanti kalaupun Bapak Ibu misalnya berganti device, misalnya ini seperti terjadi saya beberapa waktu yang lalu, berganti laptop, maka dia tetap terbaca asal Bapak Ibu tidak lupa terhadap akun Mendeley dari Bapak Ibu. Nah, jadi karena dia ada dua, memang saya harus menginstal ulang Mendeley saya di piranti yang baru atau device yang baru, tapi saya masih bisa mengakses library saya atau kumpulan referensi saya karena terhubung juga dengan web. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah pengertian Mendeley-nya. Dia adalah salah satu pengolah daftar pustaka mirip library. Jadi memang mirip perpustakaan, tapi karena sifatnya lebih personal untuk kita sebagai peneliti, maka kita bisa gunakan untuk keperluan kita dalam mengerjakan penelitian maupun publikasi ilmiah. Ya, ini adalah gaya sitasi. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ada EPA, MLA, MIE, ada lagi banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa ubah sesuai dengan permintaan gaya selingkung dari misalnya terbitan atau jurnal yang akan kita tuju Bapak Ibu. Nah, ini akan mudah menggunakan dengan reference manager Mendeley ini kita bisa mengubah style atau gaya sitasi. Nah, pada umumnya yang untuk teknik atau eksakta itu adalah IEEE style. Nah, biasanya kalau yang sosial itu kebanyakan APA, American Psychological Association. Tapi nanti tidak tertutup hanya itu saja, bisa juga permintaan dari gaya selingkung masing-masing jurnal. Begitu Bapak Ibu. Nah, hari ini waktunya berapa lama ya Bu Cynthia ya? Mudah-mudahan kita bisa ini ya Bapak Ibu ya, saya bisa menyampaikan keseluruhan dan semoga Bapak Ibu paham begitu. Kalau tidak nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Iya, 1 jam ya Bu Cynthia atau? Mohon maaf karena hanya 1 jam. Waduh, iya, agak cepat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Saya akan mensimulasi sedikit, semoga semuanya bisa. Nah, ini Bapak Ibu, pertama kali yang kita lakukan adalah install Mendeley. Kenapa? Tadi saya sampaikan di awal bahwa Mendeley ini ada dua. Satu yang terkoneksi dengan web, sehingga kapan saja kita buka akun kita di device mana saja, asal di device itu atau di alat itu, baik PC maupun laptop, sudah terinstall Mendeley Desktop. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, tadi ini akun Mendeley ini hubungannya dengan yang web. Nanti kita aktifkan tools. Kebetulan sini ada 2 tools. Nanti lalu kita coba untuk menyajikan pengelolaan referensi, bagaimana masukkan sitasi, dan dengan mudah membuat daftar pustaka. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dicoba ya. Mudah-mudahan nanti materinya akan saya share. Saya coba share di chatroom atau nanti panitia akan share. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari Mendeley Desktop ini di mendeley.com. Nah, nanti slash-nya download desktop new. Nah, ini akan update terus Bapak Ibu. Ini tampilan terakhirnya seperti ini. Bapak Ibu klik download Mendeley Desktop for Windows. Kalau memang untuk Windows di OS operation system yang dipakai oleh device Bapak Ibu, baik laptop maupun PC. Nah, nanti ada tulisan tampilan seperti ini Bapak Ibu, kita klik next. Nah, ini agree saja ya Bapak Ibu ya.
Nah, lalu di sini next lagi. Kemudian, nah dia akan meminta akun. Kalau seperti ini, akun emailnya setelah nanti Mendeley-nya terinstall, jadi nanti dia akan berbentuk exe itu .exe itu. Nah, setelah Bapak Ibu install, maka Bapak Ibu kemudian membuat akun. Akunnya terdiri dari email dan password. Nanti saya coba simulasi setelah ini. Nah, ini membuat akunnya ya Bapak Ibu ya. Ya, ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Masukkan nama depan Bapak Ibu, nama belakang seperti biasa ya Bapak Ibu, passwordnya jangan sampai lupa. Nah, kalau sudah diisi, pilih klik continue. Nah, ini ada beberapa isian yang suka membuat bingung. Di sini ada field study, yang dimasuk field study of study adalah bidang ilmu atau jurusan Bapak Ibu. Lalu pilihlah akademik status Bapak Ibu, apakah sebagai dosen, mahasiswa, peneliti, maupun librarian. Nah, baru bisa klik create account. Nah, yang di sini yang ada pilihan institusi, Bapak Ibu pilih institusi di mana sekarang berada atau afiliasinya di mana, lalu di save dan continue. Nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah itu semua artinya Bapak Ibu sudah berhasil membuat Mendeley berbasis web dan Mendeley desktop-nya pun sudah terinstall pada laptop maupun PC Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu bisa login ke dalam Mendeley gitu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah terinstall, sudah punya akun, nah ada dua hal yang harus dilakukan. Mudah-mudahan kelihatan di sini Bapak Ibu ya, tampilan nanti saya buka supaya lebih jelas dibuka bagaimana Mendeley setelah saya selesaikan materinya. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu, ada di tools nanti kalau sudah ada web sudah ada desktop Mendeley-nya, kelihatan ada install web importer dan install Word plugin. Saya ini dulu ya, saya share dulu, mudah-mudahan bisa. Nah, ini Bapak Ibu semoga kelihatan ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan Mendeley. Nah, ini kebetulan sudah banyak Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu bisa meng-create atau membuat semacam library atau perpustakaan seperti ini Bapak Ibu folder-folder. Nah, nanti yang berikutnya akan saya perlihatkan juga. Nah, yang dimaksud nyambung dari materi tadi ini yang dimaksud tools Bapak Ibu. Jadi di atas atau di fiturnya, di atas menunya itu ada file, edit, view, tools. Nah, ini yang dimaksud dengan tools di dalam Mendeley desktop. Jadi kalau sudah terinstall itu, kalau di text bar-nya kita munculkan akan seperti ini ya Bapak Ibu, ada tanda merah Mendeley seperti M gitu. Nah, ini kalau sudah terinstall, dia akan tulisannya uninstall. Artinya kalau kita klik maka tidak akan terinstall. Nah, kalau yang ini install web importer ini artinya belum terinstall. Meskipun di device ini sebetulnya saya sudah install. Nanti kita bahas Bapak Ibu. Itu tentang tools ya. Kita kembali lagi ke materi. Iya. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Word plugin ini buat apa? Buat nanti mengkoneksikan dengan MS Word. Jadi nanti Bapak Ibu library-nya untuk memasukkan citasi lebih mudah kalau terkoneksi dengan MS Word plugin di dalam Mendeley Desktop. Kalau web importer itu untuk memasukkan referensi dari web, misalnya kita cari di Google Scholar atau Google Cendekia, lalu kita cari di Science Direct, atau kita cari di DO aja, atau yang lainnya Bapak Ibu. Jadi dua tools ini sangat disarankan pada saat Bapak Ibu menginstall Mendeley Desktop. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini ciri khas kalau Bapak Ibu tadi sudah bisa menginstall MS Word plugin. Ciri khasnya adalah di dalam menu MS Word Bapak Ibu, ada kalau diklik references maka muncul insert citation yang ada Mendeley-nya Bapak Ibu. Itu ciri khasnya seperti itu. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu install Word plugin-nya tadi di Mendeley, maka Word-nya harus dalam kondisi tertutup. Jadi nanti akan di warning oleh Mendeley-nya untuk menutup jendela-jendela atau window-window yang ada Word-nya supaya bisa terkoneksi dengan Word. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
Nanti kita simulasi lagi. Ini kalau web importernya sudah terkoneksi akan tampil seperti ini. Jadi apa namanya di dalam misalnya kita pakai Chrome atau pakai Mozilla, nanti di ujung kanannya ada. Nah, ini yang fungsinya untuk import yang akan kita citasi ke dalam Mendeley desktop atau ke dalam library Mendeley kita. Nah, ini adalah contoh mengelola library Bapak Ibu. Ini tadi seperti saya perlihatkan bahwa kita bisa, misalnya kita lagi penelitian tentang apa, kita buat folder, nanti kita bisa dengan mudah mencari kembali. Saya lihatkan ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini misalnya saya klik tentang blockchain, oh ternyata citasinya atau library-nya referensi saya baru sekian. Bagaimana dengan business performance? Oh ternyata banyak sekali referensi saya tentang business performance. Cara membuat foldernya Bapak Ibu gini, kalau misalnya filenya kebetulan karena Bapak Ibu selama ini sudah mengumpulkan, sedangkan baru menginstal Mendeley, maka Bapak Ibu tinggal add di sini ya Bapak Ibu ya. Karena sudah ada filenya, tinggal add file. Nanti dia akan merujuk, sebentar ini masih proses ya Bapak Ibu ya. Di mana tempat kita, nah misalnya ini, di mana tempat kita menyimpan file tersebut. Misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Nanti dia otomatis akan masuk ke dalam Mendeley. Nah ini proses, kalau masih hijau, nah nanti terlihat seperti ini. Kita pun dapat, waduh Bu, kita nggak punya nih Bu, apa namanya, nggak ada filenya, atau kita punya tapi tidak bisa di dalam file folder maupun yang lain. Itu bisa Bapak Ibu bisa add entry secara manually. Jadi misalnya tidak ada apa namanya, di sini tidak ada filenya. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan URL-nya juga dengan mengedit yang ada di sini, apakah book, apakah dia komputer program, ensiklopedia, dan lain-lainnya. Bisa Bapak Ibu dimasukkan ke dalam Mendeley-nya. Gitu, misalnya di sini magazine ya, misalnya Bu, nggak ada Bu, di sini saya magazine artikel, aduh, sebentar. Nah, jadi bisa secara manual, nanti dimasukkan yang diminta, terutama link-nya Bapak Ibu atau URL-nya ini. Nanti bisa di-save. Ya, itu yang di Mendeley. Saya kembali lagi ke ini ya Bapak Ibu, kembali ke materinya. Tadi kita sudah sampai ke citasi, sebentar. Sudah. Nah, ini tadi sudah. Nah, ini salah satu cara untuk ini Bapak Ibu. Cara untuk memasukkan web di dalam web importer. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan, nah ini ya Bapak Ibu, kalau tadi sudah di atasnya sini sudah ada web importer, maka kita bisa klik, ini kebetulan contohnya Google Scholar ya Bapak Ibu, saya cari kata kuncinya rantai pasokan banyak sekali, nah nanti kita tinggal add PDF is available kalau memang kita mau ambil yang PDF, atau kita mau ambil semua aja deh, select all, nanti tinggal dimasukkan ke dalam Mendeley kita. Nah ini yang tadi saya sebut, di saya itu sudah terinstall web importer, tapi di Mendeley-nya masih tertulis uninstall gitu. Mudah-mudahan nanti device Bapak Ibu ini ya portable, maksudnya bisa terkoneksi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah jangan lupa Bapak Ibu ada istilah sinkronisasi. Ingat Bapak Ibu tadi Mendeley ini terdiri dari 2 desktop yang ada di setiap device atau PC atau laptop yang kita punya yang sudah terinstall Mendeley desktop. Nah, satu lagi ada yang web. Makanya butuh sinkronisasi. Lambangnya ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kotaknya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau disinkronisasi, setiap kali terhubung internet diusahakan sinkronisasi, meskipun secara otomatis kalau kita terhubung internet, si Mendeley pada saat kita buka desktopnya, dia pasti melakukan sinkronisasi seperti yang tadi apa namanya di bawah hijau-hijau itu tadi Bapak Ibu yang waktu saya memasukkan artikel. Jadi itu adalah salah satu proses sinkronisasi. Ya, sekarang kita coba untuk memasukkan citasi. Tadi kita sudah coba membuat library ya Bapak Ibu. Nah ini syaratnya adalah tadi dilihat di Word-nya, sudah ada di referensinya adalah lambang Mendeley-nya supaya kita bisa memasukkan database dari
Mendeley. Nah, ini kenapa? Ini akan terasa manfaatnya di sini Bapak Ibu, karena nanti kita tidak perlu sulit untuk mencari sitasi atau mencari referensi kita, juga nanti untuk membuat bibliografi atau daftar pustaka. Nah, ini nanti prosesnya seperti ini. Nanti saya tampilkan simulasinya ya Bapak Ibu, sekalian nanti membuat daftar pustaka. Sebentar Bapak Ibu, saya kembali ke Mendeley-nya. Sekarang saya buka, sebentar ya Bapak Ibu, saya buka Word dulu. Ya, mohon maaf, ditunggu dulu Bapak Ibu, masih loading. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana kita membuat citasi dengan Mendeley pada artikel kita, lalu membuat daftar pustaka. Iya, sebentar ya Bapak Ibu. Iya. Internetnya jelek ya? Lu naik kan? Internetnya. Saya share screen dulu, sebentar. Share screen, nah ini. Ya, yang ditampak di... Sebentar, ini kok belum bisa. Nah. Oh, ini tidak bisa. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon maaf agak lama. Saya ingin menunjukkan bagaimana membuat sitasi dan daftar pustaka, memasukkan sitasi dan daftar pustaka. Nah, seperti ini aja deh. Ini bisa ikut Zoom teman-teman besok. Bisa ikut Zoom-nya. Ya. Nah, terlihat yang kosong ya Bapak Ibu ya. Iya, di sini saya mau klik ini nggak bisa ya, mau klik. Di atas ini ada reference, tapi saya sini nggak bisa klik Bapak Ibu. Sebentar saya kecilkan dulu supaya bisa ini ya. Jadi apa namanya, layar saya ini tertutup oleh ini Bapak Ibu, sehingga tidak bisa menghilangkan. Nah, udah bisa, sebentar. Ini Bapak Ibu di references ini, ya itu kalau sudah terinstall, nah sudah terinstall Mendeley pasti ada seperti ini. Misalnya ya Bapak Ibu ya, di sini saya memasukkan misalnya supply chain. Ini anggap aja tulisan ya Bapak Ibu ya, satu artikel. Nah, saya masukkan misalnya tentang Gupta blockchain. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan namanya atau bisa memasukkan kata kuncinya. Nah, misalnya, oh iya saya mau citasi Zhang 2017. Nah, maka sebentar masih loading, maka dia akan menunjukkan nanti apa namanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus misalnya saya lanjut lagi di sini tentang blockchain. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini nanti tergantung dari sitasi yang Bapak Ibu kutip. Di sini saya masukkan misalnya ini. Oke, sudah 2 yang saya citasi Bapak Ibu. Nah, ini nanti pada saat kita buat daftar pusaka atau kita buat referensi, maka kita tinggal di sini lihat ini ya Bapak Ibu, insert bibliografi. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Nah, kita klik insert bibliografi. Nah, nanti yang tadi kita masukkan karena sudah ada di library, sudah ada di database-nya Mendeley, maka tadi saya mengutip Zhang sama Vanani, itu dua-duanya muncul di dalam referensi artikel saya. Begitu Bapak Ibu. Ciri khas dia menggunakan Mendeley adalah terblok. Jadi kelihatan kalau kutipannya pun terblok, Bapak Ibu, dan referensinya juga terblok. Gitu Bapak Ibu. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sebentar,
Ya, nah ini saya mau menunjukkan, maaf Bapak Ibu ini banyak gangguan ini yang masuk, ada tampilan partisipan. Nah ini adalah gaya sitasi atau yang tadi sebutkan style ya Bapak Ibu, gaya sitasinya. Di sini yang umum adalah American untuk yang sosial, ada Chicago, IEEE itu juga, dan banyak lagi. Sekarang misalnya saya pakai APA, saya ganti ya Bapak Ibu, saya ganti. Nah, sebetulnya tadi kalau sebelum saya insert bibliografi saya ganti, dia otomatis akan berganti. Tapi karena tadi sudah terlanjur APA, maka saya mau mengganti sesuai dengan permintaan dari jurnal misalnya. Nah, ini udah berubah jadi IEEE, Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu cara menggunakan Mendeley baik sebagai sitasi maupun sebagai pembuat daftar pustaka. Sepertinya di PowerPoint hanya itu. Sebentar saya lihat lagi. Iya, sudah semua. Ini sudah sampai sitasi tadi. Daftar pustaka sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan buka tanya jawab, nanti dipandu oleh Bu Cynthia. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di sini Bapak Ibu di 0812 9624 4431. Kita sifatnya sharing berbagi Bapak Ibu. Jadi silakan kita berkomunikasi lebih lanjut. Ya, mungkin itu dulu dari saya Bu Cynthia. Iya, terima kasih. Baik, Ibu Resista, terima kasih sekali penyampaian materi terkait Mendeley. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah membuka sesi tanya dan jawab. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan suaranya, kemudian menyampaikan terkait pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu Resista. Pak Ibrahim. Ya, satu Mbak ya. Iya, boleh. Silakan Bapak, Pak Ibrahim. Terima kasih Mbak Rizka. Sama-sama. Saya Ibrahim dari Lombok, dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kebetulan saya sudah menggunakan Mendeley sudah beberapa tahun yang lalu gitu. Tapi berkaitan dengan Mendeley itu kadang-kadang di apa itu? Saya menggunakan Mendeley, misalnya penelitian saya kan 2018 gitu. Sedangkan terbitnya itu publikasinya 2018 gitu. Tapi ketika saya cek di apa itu? Di Citasi atau di Sinta, kadang-kadang tidak muncul di situ gitu. Hasil hasil untuk mengecek daripada Citasi itu sendiri gitu. Terus gimana kita bisa memperbaiki hal seperti itu gitu. Monggo, makasih. Ya. Bu Cynthia, mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Bu? Sepertinya belum ada yang bertanya lagi, Bu. Ya, langsung jawab aja ya, Bu ya. Ya, Pak Ibrahim Ali, terima kasih jauh-jauh dari Lombok. Ya, begini Pak, sebetulnya syarat yang paling tadi yang saya sampaikan, sebetulnya kalau mau terbaca, maka yang kita citasi pun juga dia harus secara online gitu Bapak. Jadi, tadi kalau misalnya kita mau memasukkan satu referensi, maka referensi itu sudah juga harus online supaya pada saat kita terbitkan, ya bisa dengar suara saya Pak, pada saat kita terbitkan publikasi kita, maka akan terbaca oleh mesin database yang menghitung citasi kita tersebut. Suara saya jelas Pak? Sepertinya kesulitan mendengar. Pak Ibrahim, bisakah menyimak suara Bu Resista dengan baik? Putus-putus ya Pak, saya ulangi ya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita menggunakan Mendeley memang memudahkan kita membuat daftar pustaka atau menyimpan referensi yang kita butuhkan untuk keperluan kita, baik penelitian maupun dalam publikasi. Nah, pada saat kita mempublikasikan artikel kita, maka yang akan terbaca adalah citasi yang memang sudah online, Bapak Ibu. Jadi, si database, si mesin pencari database yang seperti misalnya Google Scholar dan lainnya, dia akan membaca referensi yang memang sudah online gitu, Pak. Jadi saling terbaca itu kalau online. Makanya tadi pada saat pun kita memasukkan misalnya
artikel majalah tadi kan ada ya Pak, add manually, kita tambah secara manual. Yang saya sarankan adalah memasukkan link atau URL. Jadi pada saat kita publish, kita upload, nah itu terbaca oleh si mesin yang membaca database tadi. Gimana Pak? Kayaknya sulit gitu mendekat ke layar? Apa sulit mendengar atau gimana Pak? Iya, jadi intinya itu ya Bapak Ibu ya, di online juga kita citasi yang online supaya pada saat kita terbit secara online pun dia terbaca. Jadi citasinya terbaca. Begitu Bu Cynthia mungkin. Baik, terima kasih Ibu Resista. Sepertinya Pak Ibrahim sudah memahami nggak Pak? Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Selanjutnya. Maaf Ibu Cynthia. Dalam. Bu, ya, Bu Resista aktifkan lagi yang make-os asosiasinya Bu. Ya, dari gimana? admin asosiasinya. Nah. Oh, untuk mengalihkan. Oh iya, mengalihkan. Baik-baik. Tinggal klik kanan aja Bu, di bagian partisipan itu ada nama asosiasi, klik kanan make host. Ya, oh Bapak ini ya, apa namanya? Ya, baik-baik Pak. Iya. Iya, sebentar saya klik itu ya Pak, asosiasi. Oh tadi itu ya Pak, diubah ke host ya Pak saya ya? Iya, terubah ke host tadi Bu. Maaf Ibu. Sebentar Pak, ini di layar saya belum kelihatan, maksudnya belum asosiasinya udah ketemu tapi layarnya sempit. Sebentar ya Pak, saya besarkan saja. Ya, maaf mengganggu sebentar. Nah, baru kelihatan. Sebentar Pak. Asosiasi. Oh iya, tadi nggak bisa jadi itu ya Pak, nggak ada pilihan co-host ya Pak ya? Ya, sudah Pak, sudah saya itu apa di sana sudah kelihatan? Makasih Bu. Ya Pak, silakan lanjut Ibu. Ya, sudah ya Pak ya? Sudah ya. Ibu, sudah Ibu. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Ya, Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bu Cynthia. Gimana Bu? Ya, baik. Bapak Ibu, disilahkan kembali jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Resista. Disilahkan. Ya, atau ini ya Bapak Ibu, saya ulang-ulang lagi, mungkin ada yang baru bergabung. Jadi gini Bapak Ibu, yang Mendeley tadi adalah salah satu dari reference manager atau adalah pengelola referensi kita. Nah, itu membantu kita dalam mengelola berbagai macam referensi yang kita butuhkan, baik pada saat penelitian maupun pada saat kita publikasi. Nah, Mendeley ini adalah salah satu reference manager yang gratis tadi Bapak Ibu ya, selain Zotero. Nah, ada lagi banyak reference manager yang lain yang populer, salah satunya tadi EndNote. Nah, pada Mendeley itu terdiri dari dua Bapak Ibu, yaitu Mendeley Desktop yang terinstall ada di dalam device kita, baik PC maupun laptop. Nah, satu lagi adalah yang berbasis web. Jadi dua-duanya kita harus punya Bapak Ibu pada saat kita menggunakan Mendeley. Karena web ini nanti akan synchronize atau melakukan sinkronisasi dimanapun kita membuka, asal akun kita yang kita gunakan sama, maka daftar referensi kita itu tidak akan hilang Bapak Ibu, meskipun kita ganti laptop atau kita ganti PC, kita ganti komputer yang lain, itu bisa asal terinstall Mendeley Desktop. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Ibu Cynthia. Ya. Ya, saya Aziz. Ya, silakan Bapak Aziz. Ya, terima kasih Ibu Cynthia. Mungkin pertanyaan saya, pertama saya perkenalkan diri dulu saya, nama saya Aziz. Saya dari Universitas DNU Ihsanuddin di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya, baik, silakan pertanyaannya untuk Ibu Resista, Bapak Aziz. Terima kasih Ibu Resista, Ibu Cynthia. Pertanyaan saya di sini sebenarnya baru mengenal yang namanya Mendeley. Dan kebetulan juga saya adalah pengurus jurnal di Universitas DNU Ihsanuddin ini pada jurnal pendidikan matematika. Tetapi karena jurnal kami juga ini online dan mengharuskan itu seperti Mendeley ini harus ya kalau misalkan jurnal online. Iya Pak.
apakah referensi yang kita mau rujuk nanti itu harus ada di akun kita, apalagi saya ini adalah pengurus jurnal, atau tidak harus ada di akun kita, tetapi bisa langsung menarik dari online-nya? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Aziz, jauh-jauh dari Bau-Bau ya. Semoga sehat selalu. Ya Pak, jadi apa namanya tadi terkait dengan jurnal ya Pak ya. Kita wajibkan untuk menggunakan reference manager. Tujuannya supaya nanti apa namanya itu sebetulnya sih bisa itu ya Pak terbaca citasinya, sebetulnya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai pengelola jurnal, maka yang bertugas untuk membuat Mendeley-nya atau mengubah referensinya menggunakan Mendeley atau reference manager yang lain itu adalah si penulis Pak sebetulnya. Gitu. Karena akan sulit bagi kita, misalnya kita setiap terbitan ada 6 artikel gitu Pak. Nah, setiap artikel ada 10, misalnya minimal 10 atau 20 citasi, kan berarti kita harus punya si referensi tadi supaya bisa kita mendelikan. Nah, itu memakan waktu dan ini Pak, kita tidak tahu apakah betul citasi itu yang dimaksud oleh si pengarang atau penulis atau autornya. Begitu Pak. Jadi saran saya yang wajib memakai Mendeley itu bukan tugas atau bukan apa namanya ya, bukan wewenang dari pengelola jurnal. Pengelola jurnal ini hanya ini Pak, hanya kan ada author guideline itu ya Pak di dalam jurnalnya. Nah, kita memang menuliskan di situ wajib menggunakan referensi manager atau reference manager. Nah, maka pada saat proses review atau proses dari mulai submission itu kita sudah cek. Artikel Bapak diterima, tapi mohon untuk menggunakan Mendeley, itu atau referensi manajer yang lain. Misalnya begitu Pak. Itu saran saya Pak Aziz ya. Iya, karena saya sudah pernah itu Pak, sudah pernah coba ya Pak, ada satu kebetulan saya juga pengelola jurnal, ada satu artikel yang referensinya kurang, sedangkan waktu review sebetulnya secara skop masuk, tapi referensinya kurang itu dalam arti dalam ilmiah itu referensinya hanya dari blog, dari link. Nah, itu kan tidak ada referensi ilmiahnya kalau kami kriteria kami Pak. Akhirnya karena lama, nah itu kami mencoba izin ke autornya, bagaimana Bu ini diterima tapi Ibu harus perbaiki. Waduh, saya sudah mentok gitu kan Pak ya. Sedangkan kita juga sebagai pengelola butuh untuk terbitkan artikel itu. Waktu itu jurnalnya belum terakreditasi Pak. Nah, kita coba untuk memasukkan itu setengah mati Pak. Jadi kita harus memahami dulu bedah kontennya, substansi artikelnya, kita paham, kita cari itu, kita koordinasi lagi ke penulisnya, ini Bu ada yang sesuai masuk, oke kita bantu masukkan. Wah itu benar-benar memakan waktu Pak Aziz. Jadi saya sarankan untuk pengelola jurnal, jadi tugasnya yang mengubah ke dalam reference manager itu adalah penulis atau autornya. Mungkin begitu Pak Aziz ya? Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Aziz. Ini juga menjadikan dilema ya Bu ya, saat khususnya pengelola jurnal, terlebih mayoritas sekarang pengelola jurnal juga sudah menuliskan beberapa artikel yang masuk atau diterima itu harus menggunakan Mendeley. Ya, ini banyak juga kemudahan-kemudahan. Nah, Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin mengajukan kepada Ibu Resista? Ya, silakan Bapak Ibu. Oh ya, Pak Bambang, apakah akan ingin bertanya kepada Ibu Resista? Oh, bukan ya. Baik. Ibu, ini ada satu pertanyaan, mungkin bisa mengulang kembali pertanyaan dari pesan, begitu, dari Ibu Dona Ningrum, yang menanyakan bagaimana cara menginstal Mendeley melalui laptop atau di laptop, begitu Bu. Di laptop ya, Bu ya? Betul. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi, mohon maaf nih saya sudah tidak bisa share screen ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti cari Mendeley desktop di mendeley.com Bapak Ibu. Jadi Mendeley tulisannya sudah paham semua ya Bu ya. Mendeley gitu ya, tulisannya semua .com. Nah, di dalam sana nanti ada download, itu free Bapak Ibu karena memang tidak berbayar.
Nah, downloadnya desktop ada tergantung OS, operation systemnya. Bapak Ibu pakai Windows atau pakai Mac atau pakai yang lain. Nah, kalau saya pakai Windows, Bapak Ibu, nanti klik kalau yang Windows, klik yang Windows. Mudah Bapak Ibu, benar-benar ini apa namanya easy user tadi ya, easy user itu gampang digunakan. Setelah desktopnya ada, nanti dia extensionnya .exe gitu Bapak Ibu, bisa diklik. Nah, nanti dia tampil sudah terinstall di laptop atau PC Bapak Ibu. Itu yang versi desktop. Kemudian Bapak Ibu harus membuat akun Mendeley. Di Mendeley itu juga lalu membuat akun. Akun itu nanti untuk yang Mendeley berbasis webnya. Jadi 2 Bapak Ibu. Putus-putus, Install, Bu. membuat. Ya, gimana Bu? Terdengar jelas saat ini Bu? Ya, sudah dengar, Bu. Ya, jadi saya ulangi ya Bu ya. Jadi Ibu nanti cari di mendeley.com. Nah, di sana ada download Mendeley yang pakai Windows, ada yang sesuai OS-nya Silakan tadi. sekali lagi Bu, udah bisa Bu. Oh iya, udah bisa. Terima kasih Pak. Nah, mungkin terlihat ya Bu. Ini saya dari, nah ini yang awal ya membuat. Ini installnya dicarinya di sini, Bu. Bu Wahyu ya tadi yang bertanya. Waduh, ininya kembali lagi ya. Tanya. Bentar. Iya, saya ulangi. Iya, tadi yang pertama kali dilakukan ini ya Bu, mencari di sini Bu, di bagian bawah, mudah-mudahan kelihatan yang saya blok biru, mendeley.com. Nah, ini nanti ada download desktop new. Ini kebetulan kalau yang Windows ya, Bapak Ibu, Bu Wahyu, ini yang Windows. Nanti kita klik, maka kalau sudah ada X-nya, dia nanti ini apa X-nya tadi, dia nanti ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal next, terus continue lagi. Apa materinya nanti di-share, mudah-mudahan di-share supaya kalau Bapak Ibu lupa bisa lihat lagi. Nah, ini klik I agree, Bu. Nah, nanti dia sudah akan merespon otomatis seperti ini. Nah, nanti sudah seperti ini. Nah, ini adalah membuat secara desktop sudah. Nah, tapi Bapak Ibu harus membuat akun supaya dibaca oleh webnya. Apakah itu menjawab, Bu Wahyu, kira-kira? Dona Bu yang bertanya. Bukan Ibu Wahyu. Ya. Maaf. Iya, maaf. Saya tadi dengarnya Bu Wahyu. Mohon maaf. Salah. Ibu Dona? Iya, salah. Mana ya, Ibu Dona bisa mengaktifkan suara? Apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu Resista? Karena mengirimkan melalui pesan, Bu. Jadi iya. Oh, melalui pesan. Iya, Sudah, Bu Dona Ningrum ya, Bu Donan. Iya. Iya, Bapak Ibu nanti boleh dicoba di rumah. Bagi yang belum pernah ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah pernah mungkin ini refresh saja. Nah, nanti bisa ini Bu, bisa diskusi lebih lanjut. Kita nanti bisa kontak-kontakkan di WA. Saya sudah share nomor saya. Juga di sini tadi sudah ya di bagian akhir. Ya, Ya, Bu Resista. Terima kasih. Ya, Bu, ya. Sama-sama Bu, 0812 96 24 44 31. Ya, gimana Bu Cynthia? Kira-kira ada yang ini atau Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi lagi? Tidak ada atau belum ada ya? Mungkin tadi juga beberapa tayangan ini juga Bapak Ibu semuanya bisa simak dengan baik di akun YouTube. Jadi nanti saya juga akan sembari membaca kalau ada pertanyaan tapi belum ada Ibu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dijadikan perhatian Bu. Jadi saya pernah begitu untuk di mahasiswa saya, ternyata tidak semua aplikasi laptop itu mau menerima saat kita menginstal. Apakah ini ada triknya atau ada kekhususan gitu untuk aplikasi Mendeley? Iya Bu, terima kasih Bu Cynthia. Jadi beberapa waktu yang lalu itu biasanya ada pilihan 32 bit atau 64 byte. Tapi sekarang Mendeley itu sudah bisa membaca apa istilahnya ya, tipe dari device kita. Jadi nanti yang kita pada saat kita tadi download ya, seperti pertanyaan Bu Dona tadi Bu, itu dia sudah terarah. Itu yang terakhir saya coba Bu di laptop saya ini. Kan kemarin sempat rusak ya, jadi saya dengan laptop yang lain, nah itu
bisa, Bu. Jadi tidak seperti yang dulu, kalau dulu itu ada pilihan 32, 64 di properti dari laptop. Kalau sekarang itu sepertinya Mendeley-nya sudah membaca, jadi berapa kali ya, tidak hanya di laptop saya, pernah juga bantu teman, itu mudah gitu, Bu. Lebih mudah daripada sebelumnya. Yang sering jadi masalah Bapak Ibu adalah di web importer tadi. Tidak semua tidak semua device itu sinkron dengan web importer. Tadi ciri khasnya di Google search kita atau engine search kita, misalnya kita pakai Google Chrome, nah itu ada lambang Mendeley-nya seperti yang tadi saya perlihatkan. Atau kalau pakai Mozilla ya di sana, tapi dia dulu sih hanya bisa di Google Chrome Bapak Ibu. Dulu Google Chrome yang lebih lebih fit gitu ya, lebih fit di Google Chrome dibanding dengan search engine yang lain. Itu dari pengalaman seperti itu Bu Cynthia. Iya, baik. Mungkin ini juga akan menjawab kegelisahan dari yang belum menemukan permasalahan ini, begitu. Terima kasih, Bu. Kemudian ini sembari menunggu lagi. Ini masih silakan, Bu. Masih sunyi. Sepertinya sudah banyak yang mudah memahami dari apa yang Ibu sampaikan, sehingga belum ada beberapa pertanyaan yang masuk kembali, begitu. Jadi mungkin kita sedikit bisa berbincang sembari nanti menantikan batas waktu yang tersedia di aplikasi. Silakan, Bu. Iya, Bu. Membahas sama seperti tadi Pak Aziz untuk pengelola jurnal begitu. Apakah mungkin ini untuk saran atau pengalaman yang bisa Ibu sampaikan, seberapa penting misalnya untuk pengelola jurnal itu, karena kan tidak semua jurnal itu mengharuskan calon penulis yang masuk itu menggunakan Mendeley, Bu. Nah, apakah ada kriteria khusus misalnya, kalau Mendeley itu seharusnya kalau misalnya untuk jurnal itu harus lebih bagus menggunakan untuk Mendeley dibandingkan kita manual begitu. Nah, apakah ada kriteria khusus Mendeley ini khususnya bagi pengelola seperti tadi Pak Aziz gitu? Atau juga tidak mempermasalahkan gitu, bisa menggunakan manual itu tadi. Itu Bu yang ya baik. Terima kasih Bu Cynthia. Jadi kalau sebagai pengelola jurnal ya Bu ya, kita punya gaya selingkung di jurnal-jurnal kita, terutama yang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang indeksasinya lebih bagus. Kalau pengalaman saya baru sampai indeks DOAJ Bu, baru indeks menengah ya istilahnya, belum ada, saya belum mengelola jurnal yang sampai indeks reputasi. Tapi pengalaman kami jelas pada saat itu Bu, pada saat sesuaikan dengan gaya selingkung itu lebih enak yang pakai Mendeley, karena tadi kita minta misalnya APA. Kalau yang Mendeley kan sudah terotomatis ya Bapak Ibu, dia terbentuk sesuai dengan selingkungnya atau sesuai dengan stylenya, dengan gaya citasinya APA tadi. Jadi lebih rapi dari segi layout. Lalu kalau dari segi substansi, jelas mudah di-trace gitu Bu, mudah diketahui, ini dia mensitasinya dari sini. Ternyata sumbernya jelas. Kalau plagiasinya pun jadi lebih terlihat gitu Bu, tingkat plagiasinya. Itu mungkin Bu kalau yang dari sisi pengelola jurnal ya Bu ya, yang dari pengalaman saya seperti itu. Jadi memang makanya beberapa jurnal memang mengharuskan penggunaan reference manager ini karena memang lebih menguntungkan bagi si pengelola jurnal. Sebetulnya yang paling utama sih bagi kita sendiri Bapak Ibu sebagai penulis atau sebagai peneliti tadi. Iya, baik. Sembari sepertinya juga masih belum. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung begitu. Nanti insya Allah materi dari Bu Resista ini akan kami bagikan sehingga untuk bisa kembali dipelajari atau dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Ini ada pertanyaan Bu melalui pesan, mohon maaf. Silakan Bu, silakan. Kalau Ibu Lina Budiarti menanyakan bahwa Bu Resista terkadang format dalam Mendeley itu berantakan. Seperti tahun terbit tidak sesuai dengan tahun jurnalnya. Kemudian autor atau penulis terkadang juga tidak sesuai. Bagaimana cara memperbaikinya secara manual gitu? Atau adakah cara praktis lainnya ketika menemukan permasalahan? Silakan Bu Lina atas pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu. Bu, itu biasanya kalau berantakan meskipun kita sudah pakai style gitu ya Bu, ini editnya di Mendeley-nya Bu, diklik artikel mana yang berantakan. Nah, nanti di sebelah kanan ini kan ada ini ya Bu ya. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada tempat kita bisa edit. Nah, biasanya masalahnya sih di sini Bu. Jadi apakah mungkin
ininya apa linknya atau mungkin DOI-nya nggak ada dan yang lainnya. Begitu Bu Lina. Mungkin apa yang dimaksud seperti itu, Bu? Jadi lebih baik editnya di sini, Bu, di apa di desktopnya, di Mendeley desktop, supaya nanti pada saat tampilan ke Word kita itu sudah lebih rapi. Mungkin begitu ya, Bu, yang dimaksud Bu Lina. Saya juga memahami seperti itu, atau mungkin Ibu Lina bisa berkomunikasi langsung. Ibu Lina, apakah bisa menyimak suara saya dengan baik, Ibu Lina? Baik, ya, sepertinya ya Bu ya. Oke, baik. Ya, saya juga rasa seperti itu yang tadi disampaikan Ibu Resista. Semoga juga sepemahaman dengan Ibu Lina dan bisa dipahami dari penyampaian Ibu Resista. Baik, Bapak, Ibu, sembari saya menyampaikan dan menunggu mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kegiatan webinar ini nanti akan berlangsung sampai tanggal 3 Juli 2020, jadi masih ada serangkaian kegiatan yang kita laksanakan setiap pukul 1 siang hingga pukul 2 siang. Jadi Bapak Ibu bisa memilih serangkaian kegiatan kami nanti mulai hari ini sudah terlaksana, kemudian nanti sampai tanggal 3 Juli dengan beragam tema yang tentu insya Allah menarik dan bermanfaat. Dan salah satunya adalah yang sudah terlaksana hari ini terkait pemahaman atau kita sebut masih pengenalan tentang Mendeley gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin memperdalam atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, mungkin kalau di sini kurang leluasa, tadi Bu Resita juga sudah menyampaikan nomor kontak yang bisa Bapak Ibu semuanya bisa hubungi secara langsung. Insya Allah Ibu Resista sedia 24 jam ya Bu ya. Silakan Bu. Iya Bu. Silakan kontak Bapak Ibu. Ya, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan. Saya harap Bapak Ibu semuanya di sini sudah memahami dari penyampaian Ibu Resista. Saya buka untuk terakhir kalinya. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kembali sebelum saya akhiri? Hening semuanya ini. Mungkin ini ya Bu ya, apa jam-jamnya kali ya, jam habis makan mungkin ya Bapak Ibu. Tapi semangatnya masih semangat pagi ya. Ada Ibu Wahyu di sana, ada Pak Bambang, kemudian ada Ibu Ita, terima kasih telah bergabung, Ibu Indrieni, kemudian Ibu Herma, Ibu Farida, Ibu Vivi, Ibu Evinda, Pak Beni, Ibu Vera. Di akun di sini ada sekitar 150 partisipan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih sekali atas antusiasnya dan kesediaannya bergabung dengan pada siang hari ini. Kami harap bisa bergabung kembali nanti. Webinar ini tidak hanya nanti sampai tanggal 3 Juli 2020, kami harap ADPI bisa berkontribusi untuk bisa menyampaikan pengalaman dan pengetahuan kami begitu bersama Bapak Ibu di sini. Dan kami juga nanti menunggu Bapak Ibu untuk bisa bergabung pula dengan kami di Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat. Nanti akan kami bagikan juga bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya begitu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, materinya nanti insya Allah kami bagi begitu. Nanti Ibu Resista juga bisa membagi melalui pesan di Zoom di sini, Bu, mungkin. Oh iya, ini saya ini ya Bapak Ibu. Pesertanya sudah sabar untuk memiliki. Ya, ini saya share ya Bapak Ibu, mohon ditunggu. Begitu. Jadi ada beberapa kegiatan lanjutan selain nanti Mendeley di sini, saya juga sudah menyampaikan pamfletnya melalui pesan. Jadi untuk tema besok siang, begitu tema besok siang kita akan kembali berdiskusi tentang penulisan jurnal bereputasi. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung kembali bersama kami setelah mendaftar. Untuk besok pukul 1 kita akan membahas tentang penulisan jurnal bereputasi. Baik, silakan Bapak Ibu dilihat atau disimak di pesan Ibu Resista sudah mengirimkan materinya. Jadi betul Bu, sudah saya kirimkan, sudah sukses. Sudah masuk. Materi hari ini. Kan bisa diunduh karena agar nanti setelah
ini tidak sedikit panik gitu. Oh ya, saya belum mengunduh dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Betul Bapak Ibu. Jadi kalau boleh menambahkan sedikit Bu Cynthia, Bapak Ibu saya sarankan menggunakan reference manager ini, salah satunya Mendeley yang hari ini kita diskusikan Bapak Ibu untuk memperkaya referensi Bapak Ibu dan saat membantu saat membuat tadi ya Bapak Ibu artikel untuk publikasi Bapak Ibu. Begitu mungkin Bu Cynthia. Iya baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali respon dari para peserta di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Alhamdulillah jika materi ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya di sini. Kami nantikan untuk bergabung kembali kepada acara kami di hari berikutnya. Mohon bila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan dari kami, saya mewakili dari panitia dan Ibu Resista selaku pemateri untuk hari ini, begitu. Sebagai penutup, saya akan membacakan satu kutipan yang semoga ini menjadi motivasi di akhir pembelajaran atau diskusi kita untuk hari ini, Bu Resista. Mohon izinnya ya, Bu ya. Silakan Bu Cynthia. Baik, saya ingin mengutip tulisan dari Bapak Pramudia Anantatur, mungkin Bapak Ibu di sini pernah menyimaknya. Ada satu tulisan yang di sini ingin saya sampaikan, bahwa kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil. Dan berhasillah kau. Anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah. Jangan takut pada pelajaran apapun, karena ketakutan itu sendiri adalah kebodohan. Gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu yang baru belajar Mendeley, ayo coba, yang sudah kami tunggu bergabung bersama kami untuk kita sama-sama berdiskusi kembali untuk memperdalam tentang Mendeley. Itu saja Bapak Ibu. Baik, sebelumnya Bapak Ibu mohon mengaktifkan semua layarnya, kita berfoto terlebih dahulu. Foto bersama. Ya, Ibu Yeni bisa mengaktifkan videonya, gitu. Ya, saya foto. Terima kasih. Di sini slide pertama kita Ibu Hirma, Bapak Bambang, Ibu Farida, Ibu Vivi, Ibu Evinda, Ibu Yeni, Pak Beni, Bu Vera, Bu Alo, Bu El, Pak Riki, ada Ibu Indrayeni, Bu Murwati, Bu Rita, Bu Aisyah, Pak Yudi, Pak Muhammad Sudi, Pak Sigit Wibianto, Ibu Kristina, Ibu Nurin, Ibu foto aja. Dan Ibu Juliani. Ini slide pertama, kita foto bersama nggih untuk semuanya. Baik. Ya, baik. Untuk slide berikutnya ada Mbak Sisi ya, mungkin Ibu Nik, Ibu Ismiati, Bu Elis, Pak Joni, Bu Wahyu, ini Bu Eka, Pak Nurman, Bu Urip, Bu Gustin, Ibu Anastasia, kemudian Bu Lis, ada Bu Refni, kemudian Pak Misra, Bu Chandra, Bu Haimah, kemudian Pak Ilham dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Abdul, Bu Novelty, Bu Vega, Bu Eni, Pak Abduran, kemudian ada Ibu Vivi, Bu Mardia. Luar biasa sekali peserta kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin ada yang di luar negara Indonesia. Kami partisipasinya baik melalui maupun YouTube. Terima kasih sekali dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari sajian kami khususnya di hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cynthia, terima kasih Api, Bu Yeni, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Salam sehat selalu Bu. Terima kasih Bu. Asisten. Iya Bu, sama-sama Bu. Bisa kami manfaatkan berkah dunia akhirat. Ini juga enggak bisa. Iya Bu Indriani, terima kasih. Cynthia ini Cynthia. Lewat YouTube saja enggak apa-apa. Ya.
Nanti kan biasanya di share Semoga ini maju apa terus namanya? nih Atpi. Link absensi. Melangkah lebih maju. Ya, absensi sudah mohon diisi ya, Bu. Apa Ya. untuk absensi, untuk sertifikat. Sensi sudah diisi. Saya kirim kembali untuk pengisian absensi.